Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pernahkah kamu merasa bahwa selama ini tata kelola global sudah baik? Ini adalah hal yang penting yang harus kamu ketahui. Pernahkah kamu bertanya, sebenarnya siapa yang mengendalikan kebijakan dunia saat ini? Apakah pemerintah negara kita ataukah ada kekuatan global yang tak terlihat? Seperti siapa yang menentukan harga sembako naik, yang menetapkan bahwa subsidi harus dicabut, dan negara membuka pasar bebas. Nah, sebenarnya ini adalah bukan hanya pemerintah negara kita saja yang menetapkannya, tetapi juga terlibatnya lembaga global seperti IMF atau Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Korporasi Multinasional atau MNC. Inilah yang disebut tata kelola global, sebuah sistem pengambilan keputusan berskala internasional. Tapi masalahnya, sebuah sistem ini seringkali menyingkirkan rakyat, yang sebenarnya suara mereka lah yang menjadi kebijakan. Menurut Rosenau, yang mengatakan bahwa tata kelola global sebagai pengaturan hubungan yang saling bergantung tanpa adanya otoritas politik yang menyeluruh, seperti dalam sistem internasional dan tata kelola global yang mengacu pada sistem aturan di semua tingkat aktivitas, yakni dari keluarga hingga organisasi internasional yang pengejaran tujuan melalui pelaksanaan kontrol yang memiliki dampak transnasional. Jadi, tata kelola global adalah proses di mana negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara seperti korporasi bekerja sama membuat kebijakan yang tujuannya bisa mulia serta menjaga stabilitas ekonomi, keamanan global, dan lingkungan hidup. Tata kelola global secara luas mencakup pembuatan, pemantauan, dan penegakan aturan. Dalam tata kelola global melibatkan berbagai aktor, bukan hanya pemerintah nasional saja, tetapi organisasi internasional, lembaga nirlaba, perusahaan, dan individu. Ini adalah proses di mana berbagai aktor bekerja sama untuk mengatasi masalah global yang membutuhkan tindakan bersama. Namun, tata kelola global dapat mengacu pada sistem dan kebijakan global yang dianggap tidak inklusif atau merugikan sebagian besar populasi dunia. Hal ini sering dikaitkan dengan kesenjangan yang semakin besar, kurangnya perwakilan suara rakyat, dan ketidakadilan pada distribusi sumber daya. Hal ini menyebabkan ekonomi yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakstabilan sosial di negara berkembang. Nah, sekarang mari kita bicarakan fakta tentang tata kelola global. Hubungan Indonesia dan IMF pada tahun 1997 merupakan bagian penting dari sejarah krisis ekonomi Asia yang berdampak besar terhadap ekonomi dan politik Indonesia. Pada pertengahan 1997, Indonesia terkena dampak krisis finansial Asia yang dimulai di Thailand. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut akibat utang dalam mata uang asing. Krisis ini dengan cepat merubah menjadi krisis nasional. Untuk menyelamatkan ekonomi, pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto meminta bantuan IMF pada Oktober 1997. IMF menyetujui paket bantuan senilai sekitar 43 miliar US dollar dengan syarat-syarat subsidi dan bahan bakar listrik harus dikurangi. BUMN harus diprivatisasi. Syaratan dari IMF justru membuat Indonesia limbung. Program reformasi IMF kepada negara-negara yang membutuhkan dinilai terlalu seragam, padahal masing-masing negara memiliki persoalan yang berbeda. Selain Indonesia, sejumlah negara juga meminta bantuan IMF pada saat yang bersamaan seperti Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya,
Program pada ketiga negara dinilai gagal semua. IMF pun dituding tidak menguasai persoalan. IMF juga tidak memberikan gambaran jelas mengenai kebijakan apa yang harus diambil dalam menguatkan nilai tukar rupiah. Bukti kegagalan IMF diantaranya adalah ekonomi Indonesia yang tak kunjung membaik, bahkan masuk ke resesi. Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 13,02% pada 1998 dan inflasinya menembus 77%. IMF juga dikritik karena terlalu mencampuri kedaulatan negara, terutama terkait privatisasi dan deregulasi investasi untuk asing. IMF juga terus menunda pencairan standby kredit sehingga Indonesia tidak leluasa melakukan pemulihan ekonomi. IMF bahkan terus mencampuri Indonesia dengan terus meminta reformasi politik untuk mencairkan bantuan. Penundaan pencairan anggaran ini membuat lembaga lain menahan diri untuk menyalurkan bantuan karena mereka menunggu sinyal dari IMF. Akibatnya harga kebutuhan pokok melonjak, rakyat kecil paling menderita, semua atas nama stabilitas ekonomi global. Reformasi IMF justru memperburuk keadaan dalam jangka pendek, banyak perusahaan dan bank tutup, pengangguran melonjak. Ini yang paling tertindas adalah rakyat kecil, karena kemiskinan meningkat dan puncaknya adalah jatuhnya Presiden Soeharto. Dari kasus tersebut, analisis saya adalah IMF dinilai terlalu neoliberal, memaksa deregulasi dan liberasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial politik Indonesia. Kebijakan penghapus menyebabkan ledakan kemiskinan dan kerusuhan sosial. Reformasi IMF dianggap tidak sensitif terhadap kondisi domestik, terlalu fokus pada stabilitas makro bukan pada perlindungan rakyat kecil. Ketimpangan ekonomi meningkat dan kepercayaan terhadap pemerintahan runtuh. IMF terlalu fokus pada mekanisme pasar dan stabilitas fiskal, tanpa melihat kondisi sosial politik rakyat. Pemerintah terlalu tunduk pada tekanan IMF tanpa mengutamakan perlindungan sosial. Kurangnya komunikasi dan kebijakan transisi yang adil memperparah dampak sosial dari reformasi. IMF gagal memahami kompleksitas sosial politik Indonesia dan reformasi struktural yang dipaksa terlalu cepat berujung pada krisis sosial dan politik. Kebijakan IMF bisa berdampak positif jika disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam kasus Indonesia, saya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam negosiasi, menyeimbangi kebutuhan stabilitas makro dan perlindungan sosial. Saya melihat bahwa dalam kasus Indonesia, IMF menjadi simbol dari kebijakan ekonomi elitis yang tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah juga gagal menjadi penyeimbang antara tuntutan IMF dan kebutuhan rakyatnya. Idealnya, reformasi harus bertahap dan memiliki perlindungan sosial, bukan sekadar mengejar angka-angka stabilitas makro. Kedepannya, Indonesia perlu membangun ketahanan ekonomi internasional, mengurangi ketergantungan pada lembaga asing dalam kondisi krisis, dan memperkuat transparansi reformasi fiskal, serta perlindungan sosial sebagai fondasi ekonomi jangka panjang. Solusi yang saya tawarkan dari fakta tersebut adalah harusnya IMF fokus awal pada stabilitas ekonomi dan sosial, bukan reformasi jangka panjang yang tidak mendesak. Reformasi bisa dilakukan ketika ekonomi pulih kembali dan melibatkan partisipasi masyarakat dan DPR untuk legitimasi. Pertahankan subsidi untuk kebutuhan pokok dalam jangka pendek, perkuat UMKM dan akses kredit lunak dan jaminan pemerintahan. Pemerintah perlu melakukan negosiasi syarat-syarat dari IMF, kemudian ajukan kebijakan alternatif sesuai dengan kondisi rakyatnya. Pemerintah perlu membuka komunikasi terbuka dengan rakyatnya dan menjelaskan kondisi Indonesia dan langkah-langkahnya.